Ngeri ini. Ngeri ini sahabatku. Simak ya, ini ngeri ini, ngeri video ini sahabatku. Nih, di sini nih ya teman-teman. Biasanya pocong, gendruwo, tapi yang sering pocong ya. Ini sering muncul di wilayah ini. Saya pakai motor nih dalam melihat wilayah di sini. Ini terkenal dengan pemakaman angker di sana. Ya, pemakaman angker. Ya, ini malam hari saya ambil video. Ya, jadi kalau teman-teman ingin melihat penampakan-penampakan, ya biasakan ambil waktu ya untuk mengambil gambar-gambar saat malam hari. Nah, di jembatan kecil ini nih sering muncul sosok pocong sahabatku. Ini jembatan kecil ya, jembatan kecil di sini. Yang sana ke arah makam pemakaman ya. Sana ada punden tua nih, punden tua, ada pemakaman tua di situ. Ini sering ada pocong di sini. Ya, pocong sering. Kadang duduk meringkuk, kadang berdiri tegak gitu ya. Tapi ya itulah yang ada di negara kita ya. Penampakan-penampakan hantu itu masih sering terjadi. Oke, jadi tenang saja. Di channel Dimensi Halus kalian akan saya ajarkan bagaimana melihat hantu dengan cara yang gampang tanpa harus ribet ya. Karena sebenarnya melihat hantu itu nggak perlu sih melibatkan teknik doa-doa agama-agama tertentu ya. Ya, agama-agama tertentu, bahasa-bahasa tertentu, nggak usah. Pakai ilmu yang simpel aja sudah bisa melihat hantu. Gampang ya sahabatku. Jadi ikuti terus channel Dimensi Halus yang akan mencerdaskan kalian di dunia metafisika. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dimensi Halus sahabatku. Kalian telah melihat cuplikan tempat-tempat angker ya yang saya datangi. Jadi begini sahabatku, sebenarnya cara untuk berkomunikasi atau ngobrol dengan hantu itu gampang banget. Yang terpenting teman-teman siapkan nyali ya, nyali. Karena kalau nyali kita setengah-setengah ini berakibat pada organ fisik kita, yaitu jantung. Kalau jantung kita nggak kuat, dipaksain, kita bisa mati di tempat. Serangan jantung, kata medis, serangan jantung mati di tempat. Nah inilah resiko kadang-kadang kalau kita ingin berjumpa dengan makhluk astral ya, terutama hantu-hantu atau jin yang ada di tempat-tempat tertentu. Yang ingin saya pesankan buat teman-teman semua, kalau ingin mempelajari dunia hantu atau dunia jin, teman-teman mesti memiliki 3 kesiapan utama ya. Yang pertama adalah kesiapan mental, yang kedua adalah kesiapan pola pikir yang positif, yang ketiga adalah cara. Bagaimana nanti saat tiba-tiba kalian mendapat serangan mendadak, cara menyelamatkan diri seperti apa ya. Ini penting sekali. Kita akan kupas cara berbicara dan berkomunikasi dengan hantu, cara berkomunikasi dengan makhluk goib ya. Jadi ini akan sangat mendalam sekali ya. Kadang-kadang ada sebagian orang yang mengandalkan hal-hal yang tidak dia ketahui, tidak dia pahami. Contoh ya, ketemu hantu kemudian dia merapalkan doa ya, merapalkan ayat-ayat, surat-surat yang dia tidak mengerti artinya. Dia hafal aja, hanya hafal ayat-ayat, hafal surat-surat, tapi nggak ngerti artinya, ya percuma ya. Sama seperti burung beo. Burung beo itu bisa bilang assalamualaikum, assalamualaikum, tapi burung beo nggak ngerti artinya assalamualaikum itu apa. Jadi kalau kalian merapalkan doa, hafal doa-doa dalam bahasa asing, dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab, tapi kalian nggak ngerti artinya, sama seperti burung beo ya, nggak akan ada efeknya ya. Makanya kadang-kadang doa nggak terijabah karena apa? Berdoa tapi nggak ngerti artinya. Kelihatan keren pakai bahasa asing ya, tapi nggak ngerti artinya, sama aja ya, sama aja kalian mengucapkan sesuatu yang nggak kalian pahami artinya. Ini penting. Jadi kalau berdoa yang pertama adalah pahami artinya. Kalau memang nggak bisa dipaksakan dengan bahasa asing, berdoalah dengan bahasa daerah kalian. Atau berdoa dengan bahasa Indonesia, itu lebih gampang, lebih nyambung ya, langsung oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Allah langsung nyambung dan biasanya insya Allah terijabah. Daripada doa pakai bahasa asing, kelihatan keren, kelihatan fasih, tapi nggak ngerti artinya, ya sama aja seperti burung beo. Doa nggak ngerti maknanya, apa yang diharapkan, apa yang dimaksudkan, nggak paham, nggak terkabul juga ujungnya. Jadi dalam proses berkomunikasi dengan hantu teman-temanku, kalau kalian memang sudah nampak waktu itu ada
kondisi yang memungkinkan kalian berhadapan dengan makhluk astral, yang pertama adalah ajak berbicara dengan bahasa kalian. Ya, kalau kalian orang Sunda, ajak dengan bahasa Sunda ngobrolnya. Kalau kalian orang Sumatera, ajak dengan bahasa kalian di Sumatera, bahasa ibu istilahnya, bahasa asli kita, bahasa daerah. Kalau kalian ketemunya di Jawa, kalau kalian orang Jawa, ajak ngobrol pakai bahasa Jawa. Kalian orang Papua, orang Kalimantan, orang Sulawesi, ajak ngobrol pakai bahasa daerah. Ya, jadi nggak usah ribet. Ketemu dengan hantu ini ya kita harus ngobrol dengan bahasa yang kita pahami aja. Ya, nanti seperti apa jawaban mereka. Terus kemudian agar kita tidak dijajah oleh mereka, tidak dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk astral, kalian harus tetap ingat satu hal, satu rumus ya teman-temanku. Apa itu rumusnya? Bahwa manusia ini posisinya, kedudukannya lebih mulia daripada hantu, ya, daripada jin. Manusia ini lebih mulia derajatnya. Jadi kita jangan sampai minta petunjuk kepada jin, jangan sampai minta petunjuk kepada makhluk goib lainnya. Ya, yang lebih bagus lagi kalian minta petunjuk itu pada ahli yang bersangkutan, pada sesama manusia. Kalau kalian ingin berkonsultasi dengan hukum, ya paling enggak kalian berkonsultasi dengan lawyer, dengan pengacara, daripada konsultasi dengan hantu. Ya, jadi jangan salah kaprah. Ya, manusia ini derajatnya lebih tinggi. Jadi jangan sampai manusia dijajah, diperalat oleh makhluk lainnya. Ya, paham ya sahabatku sampai di titik ini. Terus kemudian saat sudah terjadi dialog, kalau mereka mulai menakut-nakuti kalian, ya, dan mereka mulai menunjukkan eksistensi penampakan yang membuat kalian mungkin terkejut atau kaget. Nah ini teman-teman harus siap-siap saja untuk menjaga kesehatan jantungnya agar tidak meninggal di tempat, ya, agar tidak mendadak jantung copot, kaget, berhenti berdetak, akhirnya kita meninggal. Nah, untuk menghindari ini, teman-teman bisa ya melakukan persiapan atau gerak siaga. Ini istilahnya adalah pada saat hantu tersebut sudah mulai marah atau tersinggung, maka teman-teman katakan saja dalam bahasa Indonesia lah, ya gampang aja. Saya tidak mengganggu kehidupanmu dan kamu saya minta jangan mengganggu kehidupanku. Dengan izin Allah, mudah-mudahan kamu dan aku tidak saling mengganggu dan tidak saling menyakiti. Katakan itu saja, dia akan mengerti kok. Dia tidak akan sampai melebihi batas, ya. Nah, jadi sekali lagi yang saya perlu pesankan pada teman-teman, berdoalah dengan kalimat yang kalian pahami artinya. Ya. Berdoa panjang-panjang dengan bahasa yang tidak kalian pahami artinya, hanya bisa oman amin, tapi nggak ngerti arti dalam doa tersebut, ya percuma. Ya, itu sebuah kekonyolan, ya, yang kadang sering terjadi di tengah masyarakat. Jadi kalau kita namanya berdoa kan meminta, ya. Kalau kalian meminta tapi nggak ngerti apa yang kalian minta dengan bahasa asing, ya apa artinya doa kalian? Ya. Kalau kita meminta, memohon sesuatu, paling enggak kita ngerti arti permohonan kita, itu ngerti artinya. Maka daripada ribet, berdoalah dengan bahasa Indonesia lebih afdol. Karena ngerti artinya. Kita orang Indonesia, bukan orang asing. Oke ya, paham sampai di sini? Nah, jadi kalau kita sedang ketemu di situasi yang mendesak dengan makhluk-makhluk astral, tidak sengaja memasuki kampung, masuk ke kampung-kampung makhluk astral, ya, maka jangan pernah gentar, ya. Kalau memang kalian sudah beriman bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, kalau kalian memiliki iman hanya Allah yang Maha Kuasa, ya sudah, nggak perlu ragu, ya. Tapi ya gimana lagi, namanya manusia. Kadang-kadang di mulut bilang hanya Allah, aku hanya takut kepada Allah, tapi faktanya dengan pocong takut, lari terbirit-birit. Aku hanya takut kepada Allah, tapi pada genderuwo takut. Ya, pada wewe gombel, pada kuntilanak, pada kuyang takut. Ya, ngapain takut kepada kuyang? Ngapain takut kepada jin atau hantu? Kan kalian sudah memastikan iman bahwa kalian hanya takut kepada Allah. Tapi kenapa faktanya kepada hantu masih takut? Berarti keimanan kalian masih kecil. Ya, magomnya masih kecil. Maka dari itu, pembelajaran utama mengenai bagaimana berkomunikasi dengan hantu, bagaimana memanajemen komunikasi dengan makhluk gaib, makhluk goib, ini tentu kita harus menguatkan iman kita dahulu.
Basic keimanan, dasar keimanan ini kuat. Kalau iman sudah kuat, maka kita dengan makhluk-makhluk lain juga nggak akan tunduk, nggak akan takut. Hanya takutlah kepada Allah. Hanya takutlah kepada Tuhan Sang Pencipta. Itu yang paling benar dalam kehidupan ini, ya. Agar kita tidak dijajah dengan ketakutan terhadap makhluk-makhluk lainnya. Ya, buktikan iman dengan tindakan. Jangan sampai iman hanya menjadi teori yang hanya di mulut saja. Oke teman-temanku, semoga bermanfaat konten kali ini. Dan kita sambung ke konten berikutnya ya. Jangan lupa subscribe channel Dimensi Halus, channel yang mencerdaskan kalian secara akal dan secara hakikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.